Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Iza Syahbiran dengan NIM G0023-146. Saya akan membahas tentang dinding abdomen, rektum anal, dan juga peritoneum yang akan nanti saya bahas di belakang-belakangnya. Oke, sebelum ke materi utama, saya ingin overview dulu untuk dinding abdomen ini. Abdomen kan perut. Jadi di atas perut ada apa? Ada cavum thorax. Berarti dia batas atasnya itu dengan diafragma kalau abdomen. Berarti juga berbatasan dengan os costae. Tapi dan juga eh, berarti di bawahnya abdomen kan ada kaki. Nah, berarti dia berbatasan juga dengan pelvis di apertura pelvis superiornya. Dan juga dia berbatasan kalau di pelvis berarti ada os juga kan, ada os coxae juga. Nah, gitu. Abdomen kan terbagi menjadi bisa dibagi menjadi 4 regio, yang dimana ada kuadran atas, bagian atas kanan, bagian atas kiri, gitu-gitu. Dan juga ada juga regio abdomen yang terbagi 9. Ya, yang ingin saya bahas adalah 4 regio dulu. 4 regio itu dia dibagi cuma dengan apa namanya, dua garis, yaitu ada linea transumbilicalis dan juga linea medianus. Berarti linea transumbilicalis, trans berarti dia mm, melintang, dan juga bina median. Median kan gini, seperti itu. Nanti akan membagi menjadi 4 regio. Juga ada kalau kita memakai 9 regio, dia terbagi menjadi terbagi menggunakan 3 garis, yaitu linea medio clavicularis, seperti medionya clavicularis ke bawah, dan juga ada linea subcostalis, di mana dia membagi dari melintangnya dari costa, dan juga intertubercularis. Oke, saya kira cukup untuk, oh ya, gunanya kita mengetahui regio-regio tersebut adalah kita kalau ingin mengakses seseorang, jadi kita tahu di mana posisi-posisi organ-organ visceral yang ada di dalam regi tersebut. Dia sakit sakit di appendix. Nah, appendix kan kita tahu eh, dia tuh ada di hipokondriaka dextra. Jadi ya kita tahu berarti di situ. Jadi nggak salah salah eh, salah asas gitu loh. Dan juga, oke, kita langsung saja ke layer-layer apa saja yang ada di abdomen. Nah, ya anterolateral, berarti dia depan dan juga samping, depan ke samping. Oke, langsung saja kita bahas lapisan-lapisan apa saja yang melapisi si dinding abdomen di anterolateral ini. Yang pertama itu ada kulit, sudah jelas kulit itu apa. Lanjut ke fascia superficialis. Ini jadi superficial itu kan yang paling luar. Berarti kita ke fascia superficialis, ke dalamnya, dalamnya kulit. Nah, fascia superficialis ini ada dua fascia. Ada lapisan lemak dan juga lapisan membranosum. Nah, lapisan lemak ini kita sebut sebagai fascia camper karena dia eh, untuk tempat penyimpanan lemak, situs utamanya penyimpanan lemak. Dan juga yang kedua adalah fascia scarpa yang tadi saya bilang lapisan membranosum. Itu dia ada membranosa tipis dengan bisa berisi sedikit atau tanpa lemak juga. Dan juga kita langsung ke fascia profundanya. Fascia profunda itu dia hanya consist of eh, jaringan ikat tipis gitu yang menutupi otot-otot yang ada di abdomen itu. Nah, ini tuh dia ada di sebelah dalamnya si fascia scarpa tadi, yang lapisan membranosum tadi. Langsung saja ke musculi et aponeurosis. Aponeurosis itu secara definisi ya, secara definisi aponeurosis itu dia bisa provide attachment. Jadi untuk si ototnya itu yang membantu si ototnya itu berhubungan dengan tulang gitu. Itu namanya aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini ada apa aja sih? Ada, jadi consist of vertical muscle sama flat muscles kan. Nah, itu ada apa aja? Flat muscles itu ada obliquus musculus, obliquus externus abdominis, juga ada musculus obliquus internus abdominis, dan juga ada musculus transversus abdominis. Vertical muscles, jadi eh, yang agak ke dalamnya lagi, itu ada musculus rectus abdominis. Rectus abdominis itu eh,
otot yang kalau kita lihat di binaragawan-binaragawan itu, dia yang membuat perut itu terlihat terbagi menjadi kotak-kotak gitu loh. Jadi kalau rectus abdominis ini identik dengan otot six pack gitu. Juga ada musculus yang di bawah itu, oh ya, musculus pyramidalis, ya musculus pyramidalis abdominis gitu. Oke, langsung saja ke fascia transversalis. Fascia transversalis ini ya. Fascia transversalis ini consist of apa aja sih? Fascia transversalis ini. Fascia transversalis ini dia merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang tadi, yang memagari kavitas abdomen yang akan berlanjut ke, ke kavitas pelvis. Dia akan terlihat tuh pas di ini salah satu dari muskuliat aponeurosis yaitu musculus transversus abdominis yang ini. Di bawahnya transversalis ada apa? Ada fascia extraperitonealis yang consist of adipose tissue, yang dimana ada jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini dia terdapat, berarti kalau udah jaringan lemak, dia sudah masuk ke viscera. Viscera apa aja? Ada viscera um, retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Seperti itu. Dan juga di bawah si fascia lemak tadi, fascia extraperitonealis ini, ada namanya fascia peritoneum parietale yang akan membungkus dinding abdomen di, ya, dinding abdomen. Seperti itu. Soalnya secara definisi, parietal itu yang belonging to the wall. Berarti dia yang attach ke si dinding abdomen ini, dinding perutnya ini. Seperti itu. Ini ya. Kita lihat tadi, ini dari kulit, kita ke fascia superficialis. Fascia superficialis ada lapisan lemak, ada fascia kamper, dan juga lapisan membranosa yang disebut fascia scarpa. Dan juga di bawah fascia superficialis ini, tentu saja ada fascia profunda. Di bawah fascia profunda ini ada eh, muskulus-muskulus lagi nih, yang namanya yang tadi obliquus externus abdominis, internus abdominis, transversus abdominalis, dan juga ada aponeurosisnya juga. Lanjut ke di dalamnya ada muskular aponeurosis itu ada fascia extraperitonealis yang tadi saya bilang ada jaringan lemak, dan juga langsung ke peritoneum parietale yang ada yang mengcover isi dalamnya abdomen. Seperti itu. Lalu langsung saja kita ke eh, dinding abdomen di bagian belakang. Itu posterior abdominal wall. Sama, dia yang pertama itu lapisannya ada kulit. Sudah pasti ada kulit. Juga langsung saja ke fascia superficialis dorsi. Sama, ada fascia kamper juga dan fascia scarpa. Tapi ada di belakang gitu. Juga dorsi itu berarti dorsal. Dorsal ke belakang. Jadi seperti itu. Jadi lanjut ke muskulus-muskulus apa saja yang kenapa muskulus apa saja yang ada di posterior abdomen ini, dinding abdomen, dan juga kenapa saya bagi seperti ini, kenapa ada lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, muskulus yang lapisan pertama banget itu ada muskulus latissimus dorsi. Agak banyak sih ini sebenarnya, tapi kita akan bahas. Dan juga lapisan keduanya itu ada muskulus obliquus externus abdominis. Dan juga lanjut ke musculus erector spinae, dan juga lanjut ke musculus longissimus dorsi, ditambah musculus serratus posterior dan juga posterior inferior. Nah, lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan juga musculus obliquus internus abdominis. Dan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Ini kalau kita lihat dari superficial ke profunda, dia baru muncul di fourth layer-nya. Agak banyak untuk dihafalkan, tapi ya seperti itu. Juga langsung saja ke fascia extraperitonealis yang tadi consist of adipose tissue, ada jaringan-jaringan lemak, dan juga langsung ke yang lapisan paling dalam itu dia akan dilapisi oleh peritoneum parietale. Seperti itu. Lanjut saja kita ke musculi et aponeurosis atau sistem-sistem otot yang ada di dinding abdomen.
Oke, langsung saja kita ke flat muscles. Nah, flat muscles ini consist of apa saja sih? Nah, jadi flat muscles ini ada musculus obliquus externus. Waduh. Oh nih, ada musculus externus abdominis, ada musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Ya, di mana nanti si arah serabut dari musculus obliquus externus ini dia akan menjalar dari berbentuk V, menjalar seperti infromedial, menjalar dari infromedial, berarti dari berarti inferior ke medial, dari ke bawah ke atas gitu. Jadi syaratnya itu bentuk V. Tetapi untuk musculus obliquus internus, mana tadi? Ini dia akan berjalar superomedial, berarti dari superior ke medial. Jadi berbentuk A, berarti dari atas ke tengah gitu, dari ke bawah ke tengah, begitu. Langsung saja ke vertical muscles, ada dia. Nah, sebelum itu, vertical muscles ini dia dibungkus untuk oleh vagina, nah, yang namanya vagina musculi recti. Itu pembungkus si eh, otot-otot yang ada di ya vertical muscles ini. Ada apa aja sih? Si vertical muscles ini ada musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis yang kecil ini. Tapi musculus pyramidalis ini dia nggak nggak selalu ada di setiap orang. Kita akan berbicara tentang salah satu ligamen yang memperkuat si musculus obliquus internus abdominis ini. Oh internus sih? Salah. Musculus obliquus externus abdominis ini. Nah, ligamentum yang memperkuat si musculus externus ini, obliquus externus ini adalah ligamentum inguinale, di mana dia itu akan membentuk ligamentum inguinal, dexter dan juga sinister. Dia itu aponeurosis itu berjalar dari spina iliaca anterior superior ke tuberculum pubicum yang nantinya akan membentuk lipatan, bukan lipatan sih, membentuk kanal atau saluran yang disebut itu kanalis inguinalis. Oh ya, pada musculus rectus abdominis ini dia itu yang identik dengan six pack. Makanya orang-orang yang berolahraga, entah dia itu gym atau calisthenic, dia itu jadi kan kalau kita olahraga berarti ada peningkatan beban kerja di otot. Jadi di mana dia akan aktivasi yang namanya hypertrophy. Hypertrophy itu increased cells in size, di mana otot mereka yang bisa lebih konturnya ada, bisa lebih besar, bisa lebih appealing. Jadi seperti itu dia pada rectus abdominis ini yang identik dengan six pack. Jadi seperti itu untuk di regio abdominal wall. Oke, langsung saja kita ke ini ke rektum dan juga langsung saja ke rektum propria. Sebenarnya rektum ini dia terbagi menjadi dua. Ada rektum propria dan juga kanalis analis. Nah, kita langsung saja ke rektum propria. Propria. Di sisi luarnya ini ada namanya flexura sacralis dan juga flexura perinealis. Bentuknya tuh bentuknya tuh seperti huruf S. Dan secara definisi flexura itu adalah lekukan atau cekungan, cekungan yang ada di rektum, yaitu untuk membantu menjaga kontinensi si tinja ini agar melalui bantuan ini ya otot-otot sphincter yang ada di rektum dan juga di ada bantuan juga dari tonus ototnya si puborectalis itu, puborectalis, sorry. Nah, ini saat dia defekasi, sebentar. Saat dia defekasi, saat dia pup, tinja itu akan langsung ke keluar dan ini tuh flexure ini jadi tegak. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini kan juga banyak ada lipatan-lipatan gitu ya. Yang ingin saya tekankan adalah di ampulla recti ini. Ampulla recti ini mempunyai kemampuan untuk merelaksasikan si rektum rektum ini. Jadi saat defekasi, dia juga mempunyai fungsi untuk
menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai saat dikeluarkan saat pup. Nah, ampularity ini menjadi elemen penting untuk mempertahankan si kontinensi tinja itu. Jadi nggak cuma si flexura sacralis sama flexura perennialis ini juga doang. Seperti itu. Kita langsung saja lanjut ke kanalis analis. Nah, di kanalis analis ini juga banyak eh, lipatan-lipatan ya. Di sini juga banyak zona-zona, yaitu ada zona kolumnaris, pecten analis, zona cutanea, di mana dia tuh ada di linea ini, linea anocutanea. Ini juga yang tadi pecten analis, ini kanalis analis ini. Dan juga ada zona hemoroid, hemoroidalis. Nah, itu yang memungkinkan terjadinya benjolan. Yang seperti kita tahu adalah hemoroid. Nah, hemoroid itu ada dua ya, ada yang internal dan juga ada eksternal. Maksudnya internal internal tuh gimana? Eksternal tuh gimana sih? Internal itu ya dia ada di dalam. Nah, dia tuh terjadi di atas si linea pectina, pec, ini linea pectinata yang ini. Tetapi kalau yang hemoroid apa namanya? Hemoroid eksternal bukan berarti dia ada di luar si anal ini. Tidak, dia itu terjadinya di bawahnya si linea pectinata. Dan juga di eh, kanalis analis ini juga tetap ada eh, muskulus-muskulus juga ya. Ada muskulus levator ani, dan juga muskulus-muskulus lainnya. Yang saya ingin tekankan adalah otot-otot otot-otot sphincter yang ada di kanalis analis ini. Otot-otot itu si sphincter itu ada 4 di kanalis analis ini. Ada sphincter ani externus, ada sphincter ani internus, ada musculus corrugator ani, dan juga musculus puborectal. Tapi tidak ada di sini. Nah, seperti itu untuk kanalis analis. Kita langsung saja lanjut ke neurovaskularisasi di bagian rektum sampai ke anal ini. Oke, untuk vaskularisasi si kanalis regiorektum anal ini cukup hmm, bisa dibilang mudah ya. Soalnya dia terbagi menjadi 3 doang. Dia itu ada arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan juga arteri rectalis inferior. Nah, di sini. Nah, si arteri rectalis superior ini merupakan percabangan dari si eh, arteri mesenterica inferior. Nah, arteri rectalis media ini merupakan percabangan dari arteri iliaca interna. Dan juga begitu juga dengan si arteri rectalis inferior ini. Kita langsung saja lanjut ke vaskularisasi si venanya ini. Nah, untuk venanya ini, untuk vena sendiri juga lumayan mudah untuk diingat karena dia hampir sama dengan arteri, cuma diubah venanya aja sih. Nah, vena rectalis kita dari bawah dulu ya. Vena rectalis inferior dan juga vena rectalis media merupakan percabangan dari vena iliaca interna. Nah, juga selanjutnya itu ada vena rectalis superior. Dia akan bermuara ke vena mesenterica inferior. Dan nantinya vena rectalis superior ini akan beranastomosis dengan hmm, vena rectalis media dan juga vena rectalis inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatic. Seperti itu untuk dari venanya. Kita langsung saja ke eh, inervasi dari rektum anal. Ini juga gampang banget karena dia cuma dibagi menjadi dua. Ada nervus simpatik, kan ada simpatis, ada parasimpatik juga. Nah, untuk simpatisnya itu dia diinervasi oleh nervus splenici splanolumbalis. Splanolumbalis. Di sini adanya nervus splenici lumbalis, tapi tidak apa-apa. Dan juga untuk eh, inervasi parasimpatisnya itu ada nervi siplagnici, Pavlici, atau nervi ergentes untuk inervasi parasimpatis. Jadi seperti itu untuk overview dari materi rektum anal ini, dimulai dari rektum propria, kanalis analis, dan juga neurovaskularisasinya.
Kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu yang ingin saya bahas adalah peritoneum. Nah, langsung saja. Peritoneum ini, peritoneum itu apa sih? Maksudnya, peritoneum itu adalah peritoneum merupakan lapisan tipis dan kecil dan merupakan bagian paling profunda dari dindingnya abdomen, baik secara anterolateral maupun posterior. Nah, sama saja. Nah, peritoneum ini terbagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietale dan juga peritoneum visceral. Sesuai namanya, peritoneum parietale berarti belonging to the wall. Dia attaches to the abdominal wall. Nah, ini kalau bisa kita lihat, peritoneum parietale itu yang ini, yang ada di pinggir-pinggirnya gitu. Sedangkan yang peritoneum visceral ya, dia itu yang akan melapisi organ-organ visceral yang ada di kavitas abdomen. Nah, baik secara retroperitoneal maupun intraperitoneal yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Peritoneum ini tentunya mempunyai peranan khusus juga. Dia juga pasti berfungsi dong. Eh, Fungsi peritoneum ini antara lain adalah sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, dan juga dia berfungsi untuk menyimpan lemak. Juga si peritoneum ini dia eh, bisa juga menjadi pertahanan terhadap infeksi dan juga sebagai alat penggantung si organ-organ yang di dalam abdomen ini. Dan juga eh, peritoneum ini bisa mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Lanjut saja ke intraperitoneal organs, yaitu bedanya apa? Intraperitoneal itu dia secara keseluruhan maupun dari, ya pokoknya secara keseluruhan visceral organnya itu dilapisi oleh peritoneum visceral. Tetapi si retroperitoneal ini dia hanya dilapisi di bagian anterior. Organ intraperitoneal ini berada di cavum peritonei atau cavitas peritonealis. Eh, ada apa aja sih organ si intraperitoneal ini? Ada intraperitonealnya, ada gaster, ada duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, dan juga colon sigmoid, eh, juga ada cauda pankreas, juga ada lien dan hepar. Nah, sementara itu, retroperitoneal organs ini, dia itu meliputi organ-organ yang bisa ada mnemonicsnya itu, ada side Parker. Apa saja sih side Parker itu? Maksudnya side Parker ini adalah S-nya itu stands for suprarenal gland. Nah, A-nya itu ada aorta abdominal. D-nya itu duodenum, tapi kecuali si pars superiornya. Selanjutnya adalah P. P itu ada pankreas, kecuali bagian kaudanya. U stands for ureter. C-nya itu ada colon ascendens at descendens, kecuali colon transversum, karena dia termasuk organ intraperitoneal. Juga K, yaitu kidney, ren. Nah, E-nya ini adalah E-nya itu stands for esophagus, dan juga R-nya itu rectum, yang barusan kita bahas tadi. Itu adalah organ organ yang ada di, maksudnya yang termasuk organ intraperitoneal, dan juga retroperitoneal. Selanjutnya kita akan masuk ke duplikator peritoneum. Nah, maksudnya duplikator peritoneum itu apa sih? Nah, eh, di peritoneum pasti ada alat penggantungnya. Maksudnya yang masuk alat penggantung itu yang agar organ visceral itu hold in place gitu. Dan juga nggak cuma itu, dia pasti juga ada sesuatu yang nge-provide jalannya inervasi, maupun itu ya pokoknya inervasi, pembuluh darah, atau eh, nodul limfatik gitu untuk ke si yang ada di ya, visceral organ. Ya, seperti itu. Nah, duplikator peritoneum ini dia terbagi menjadi tiga. Ada mesentery, ada omentum, dan juga ada ligamen-ligamen di peritone ini. Nah, yang pertama itu, si mesentery ini adalah dua lapis peritoneum. Dia tuh
akan menghubungkan si organ intraperitoneal ke dinding abdomennya. Jadi sesuai namanya aja, kan mesenterium. Kalau dia menghubungkan si kolon kolon ascendens, enggak, salah. Intraperitoneal berarti kolon transversum ke dinding posteriornya abdomen. Ber- Berarti dia namanya mesokolon, mesokolon transversum gitu. Nah, sedangkan kalau dia menghubungkan antara appendix vermiformis ke si dinding abdomen, itu namanya mesoappendix. Kalau dia menghubungkan eh, intestinum tenung atau usus halus, ya namanya mesenterium. Ini seperti itu. Oke, kita langsung saja ke omentum, duplikator peritoneum selanjutnya. Nah, omentum ini membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan si viscera intraperitoneal. Nah, omentum ini terbagi menjadi dua. Ada apa aja itu? Ada omentum maius dan juga omentum minus. Di mana omentum maius ini berasal dari mesenterium dorsalis yang mana merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura gaster dan duodenum pars superior. Nah, omentum ini tuh berbentuknya seperti tirai dan turun menutupi kolon transversum dan juga intestinum tenum seperti jejunum dan juga ileum. Kemudian dia tuh melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesokolon transversum. Nah, di omentum majus ini di omentum ini sendiri terdapat dua arteri, yaitu arteri gastromentalis dexter et sinister. Nah, di omentum majus ini dia akan diperkuat oleh 4 ligamen. Dan cara menghafalnya itu kalau saya menggunakan 3Gs. Jadi 3G dan juga S. Nah, apa aja sih itu? Nah, yang pertama itu ligamentum gastrofrenica. Yang kedua itu gastrofrenica. Yang kedua itu ligamentum gastrosplenica. Dan yang ketiga itu ligamentum gastrocolica. Dan juga S-nya itu ligamentum splenorenale. Dan kalau kita bedah masing-masing ligamen ini, gastrofrenica itu dia berarti menghubungkan bukan ligamentum antar gaster dan juga diafragma karena gaster dan juga fren dia diaphragm gitu. Nah, untuk yang kedua ini dia itu ada ligamentum gastrosplenic. Berarti dia ligamentum yang memperkuat antar gaster dan juga uh, splenica berarti lien, spleen. Spleennya itu lien. Nah, dan juga ketiga itu ada ligamentum gastrocolica yang memperkuat antar gaster dan juga kolon. Yang ketiga itu ada ligamentum splenorenale di mana dia memperkuat lien dan juga ginjal ren. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu omentum minus. Dia itu untuk omentum minus ini dia berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan kurvatura minornya si gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar. Nah, omentum minus ini beda juga ligamen yang menyusun dari omentum minus tadi. Dia itu disusun oleh dua ligamentum, yaitu ada ligamentum hepatoduodenale yang memperkuat hepar dan juga duodenum yang bisa kita lihat di sini, dan juga ligamentum hepatogastricum atau gastrohepatica yang memperkuat antar gaster dan juga hepar. Seperti itu untuk momentum. Ya, selanjutnya kita akan memasuki ke duplikator peritoneum ketiga, yaitu adalah ligamentum peritonei, yang dimana saya tidak masukkan di PPT, tapi akan saya tetap jelaskan. Nah, ligamentum peritonei ini dia melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat berbentuk dari omentum. Tuh. Nah, ligamentum peritonei ini ada di hepar dan juga di gaster. Nah, untuk di hepar ini dia ada ligamentum falciformis hepatis, ligamentum hepatoduodenale, dan juga ligamentum gastrohepatica. Dan kalau di gaster dia ada ligamentum gastrofrenica, gastrosplenica, dan juga ligamentum gastrocolica. Itu untuk duplikator peritoneum ketiga yaitu ligamentum peritonei.
Jadi untuk duplikator peritoneum itu ya kita review aja ada mesentery, jadi ada mesocolon transversum, appendix, mesenterium, omentum, ada omentum minus, ada omentum maius, dan juga ada ligamentum peritoneum. Kita langsung masuk ke ini, langsung masuk ke kavum, harusnya ini ya, yang kavum peritoneum itu. Nah, ini saya akan jelaskan kavum peritoneum itu. Jadi, kedua lapisan peritoneum ini akan membentuk suatu rongga yang nantinya bakal disebut dengan kavum peritoneum. Jadi, kavitas atau kavitas peritonealis, terserah. Nah, dalam keadaan normal, kavum ini akan berisi sedikit cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga visceral organs ini dapat bergerak, melakukan pergerakan lah satu sama lain tanpa adanya gesekan, serta memungkinkan ada gerakan-gerakan memungkinkan adanya gerakan-gerakan ya pencernaan, digestion. Nah, akibat perputaran saat embrional ini pada saat dewasa, kavum peritoneum ini tidak lagi menjadi satu rongga. Jadi mereka ini terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai ya ini cavum peritoneum mayor atau greater sac sama cavum peritoneum minor atau lesser sac. Nah, mereka ini akan saling berhubungan melalui satu lubang. Nah, lubang berarti apa? Foramen. Nah, yang kita sebut adalah dengan foramen epiploica winslowi. Nah, itu untuk cavitas peritonealis atau cavum peritoneum. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan hari ini tentang tadi abdominal wall, rectum anal, sama sekitar peritoneum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.